Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast berkesan. Berencana itu keren pisan. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto. Beliau ini merupakan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berbincang-bincang ya Pak ya, seputar tentang Bapak di pengendalian penduduk itu ada apa aja sih Pak? Bidang apa saja? Barangkali bisa diceritakan Bapak sekaligus bisa berkenalan? Ya, baik. Terima kasih Mbak Marina ya. Betul. Mbak Marina, terima kasih. Sampurasun. Sampai. Berencana itu keren pisan. Ya, saya saat ini mengampu sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di tempat saya, kami membawahi ada 4 direktorat yang terkait dengan kebijakan pengendalian penduduk, lalu juga ada perencanaan pengendalian penduduk, lalu juga ada analisis dampak kependudukan, dan yang terakhir adalah kerjasama pendidikan kependudukan. Nah, keempat direktorat tersebut mengampu sebenarnya 5 pilar di dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu terkait dengan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, lalu juga terkait juga dengan pembangunan keluarga yang sejahtera, yang berencana, terkait juga dengan yang keempat mobilisasi, distribusi penduduk, dan terakhir terkait dengan data kependudukan. Jadi itu gambaran secara umum apa yang sedang kami tangani saat ini, begitu. Ya, jadi memang cakupannya semua tentang penduduk ya, di mana BKKBN itu sendiri kan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang kependudukan itu ada di samping atau sebelum keluarga berencananya Jadi ini merupakan bidang yang memang juga menjadi prioritas kita ya Pak di BKKBN. Nah, kalau berbicara tentang kependudukan, nah tadi ada salah satu bidang yang juga membahas atau memiliki program yaitu Kampung Keluarga Berkualitas, betul ya Pak ya? Betul. Kalau tidak salah, itu mulai tahun 2022 yang lalu telah terbit Impres nomor 3 terkait dengan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas. Bisa diceritakan Pak sedikit seperti apa itu? Sebelum masuk ke sana, mungkin tadi ya betul disampaikan Mbak Marina tadi bahwa Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk itu kalau dari nama badan kita, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu ada di depan. Artinya apa? Dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kedeputian Bidang Penduduk ini, pengendalian penduduk, itu membuat strategi-strategi kebijakan untuk terkait dengan masalah kependudukan yang mana kebijakan tersebut akan dimanfaatkan, akan dilaksanakan, diimplementasikan oleh dua kedeputian teknis yang lainnya, yaitu Kedeputian KBKR dan Kedeputian KSPK. Nah, sekarang kita masuk yang detail tadi terkait dengan implementasi di lapangannya, itu terkait dengan Kampung Keluarga Berkualitas. Sebenarnya Kampung Keluarga Berkualitas atau yang biasa kita singkat Kampung KB bukan hal yang baru. Ya, ini sudah sejak 2016 ada Kampung KB. Walaupun pada saat itu adalah Kampung Keluarga Berencana. Dan pada saat itu memang itu ranahnya BKKBN, murni BKKBN. Nah, melihat kemajuan dan hal-hal yang dicapai di Kampung KB sudah bagus, yaitu dilihat dengan angka-angka indikator daripada kependudukan yang bagus, contohnya TFR-nya sudah menurun, ASFR juga menurun, beberapa indikator kependudukannya baik, maka Bapak Presiden melihat bahwa ini jangan hanya urusan keluarga berencana. Kalau urusan keluarga berencana hanya satu bagian kecil saja dari masalah kependudukan. Maka Bapak Presiden kemudian menginginkan semua unsur kependudukan yang ada di dalam suatu desa atau kelurahan. Jadi tidak hanya
pengendalian penduduk saja, tapi mencakup yang saya sebutkan 4 tadi, termasuk juga kualitas daripada penduduknya, termasuk juga keluarga sejahteranya, keluarga bahagianya, pembangunan keluarganya, termasuk juga dengan distribusi penduduknya, dan terakhir tentu saja bagaimana data-data juga bisa kuat, data kependudukan untuk merencanakan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Karena segala sesuatunya pasti bersumber dari data dulu untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa diaplikasi ke masyarakat. Nah, kemudian tadi boleh ya Pak kembali lagi tentang ke Kampung KB ini. Nah, dengar-dengar itu juga akan ada turunan dari Inpres tentang pengelolaan Kampung KB itu, barangkali bisa sedikit dibocorkan ini Pak. Ya, kalau dibocorkan nggak boleh ya, bahaya. Oh iya. Tapi bolehlah sedikit disampaikan beberapa poin. Jadi kalau kita bicara Inpres, sebenarnya di dalam Inpres itu sudah cukup jelas ya, beberapa turunan-turunannya terkait dengan bagaimana sih kelembagaannya, siapa-siapa yang terlibat. Tujuan dari Kampung KB itu apa? Ada di sana semua. Kan tujuannya sudah jelas, kolaborasi, kemudian konvergensi, koordinasi, bagaimana suatu desa kelurahan itu bisa menjadi berkualitas masyarakatnya, desanya, ya penduduknya di sana begitu. Nah, tapi Inpres ini kan tatarannya terlalu tinggi gitu ya. Oleh karena itu kita mencoba nanti sedang dirancang juga, yaitu terkait dengan peraturan kepala BKN yang mana akan dijadikan panduan teknisnya bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas. Jadi sudah ada, tapi bagaimana kita mengoptimalkannya? Cara mengoptimalkannya itu adalah dengan apa? Dengan bersinergi. Kalau dulu hanya BKKBN, sekarang kalau di pusat itu ada 13 kementerian lembaga yang ikut bersama-sama membangun suatu desa maupun kelurahan. Nah, turunannya nanti di pemerintahan provinsi maupun kabupaten, semua dinas OPD yang terkait dengan dari kementerian lembaga juga ikut berperan di sana. Jadi nanti dinas kesehatan masuk dalam urusan stunting dan layanan kesehatannya. Dinas pendidikan masuk dalam urusan peningkatan kapasitas dari teman-teman yang ada di desa. Dinas tenaga kerja, skill daripada masyarakat yang di desa juga ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan. Dinas PUPR masuk juga untuk perbaikan sanitasi, rumah, lingkungan, dan lainnya. Sampai kepada agama pun, kanwil agama juga masuk ke sana. Contohnya bagaimana bisa melakukan pembinaan-pembinaan terhadap keagamaan yang ujung-ujungnya juga membuat tidak ada terjadi pernikahan usia dini. Jadi angka dispensasi pernikahan itu menjadi berkurang kalau seandainya juga teman-teman dari kanwil agama turun juga ke desa-desa untuk memberikan komunikasi, informasi, edukasi bagaimana berencana itu dengan lebih baik untuk menikah maupun untuk melahirkan. Demikian. Jadi apapun instansi yang meliding ini yang bersinergi ini semua bermuara pada peningkatan kualitas itu. Apalagi tadi ya Bapak mention sebelumnya bahwa sekarang kan memang lagi gembor-gembornya itu tadi ya tentang dispensasi pernikahan. Betul. Terutama ketika kalau sepengetahuan kami, ketika Kampung KB yang tadinya kampung keluarga berencana, kemudian menjadi kampung keluarga berkualitas itu sendiri membuka peluang ya Pak ya, itu tadi untuk semakin bergerak. Instansi-instansi tadi yang awalnya mungkin terlalu mendominasi nama BKKBN karena leadingnya KB, kemudian ketika keluarga itu semakin meningkatkan ya Pak ya. Nah itu progresnya seperti apa Pak sekarang? Ya, jadi kalau dulu itu sebenarnya bukan Islam mendominasi ya, lebih kepada desa kelurahan ini kalau Kampung KB kan hanya BKKBN aja. Padahal Bapak Presiden ini inginnya ke depan itu kan Indonesia itu harus Indonesia Mas SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Itu kan ada di level paling bawah di desa dan kelurahan. Unit terkecil dari pemerintahan desa kelurahan gitu. Nah, kalau hanya urusannya BKKBN saja, artinya urusan lebih kepada pengendalian penduduk ya, keluarga berencana, kesehatan reproduksi saja kan kurang begitu. Yang lainnya cuek-cuek aja gitu. Dinas kesehatan cuek, dinas pendidikan cuek, dinas PUPR cuek. Merasa tidak ada tanggung jawab di situ gitu. Nah, dengan Inpres 3 ini mau nggak mau mereka ditarik, diajak gitu loh. Ini sekarang desa ini bukan miliknya BKKBN loh, ini miliknya semuanya begitu. Dan tidak terlepas bahwa satu lagi yang juga kita pahami di pusat itu, masing-masing kementerian itu punya desa-desa, nama desa-desa sendiri. Ada teman-teman yang punya desa bersinar narkoba, desa ramah perempuan dan anak, desa SDGs, desa cinta statistik. Programnya masing-masing. Program masing-masing begitu. Nah, Bapak Presiden tahu itu, melihat itu. Jadi sekarang bagaimana semuanya itu kan kepada masyarakat yang ada di desa kelurahan yang menerimanya. Tinggal kita namakan saja brandingnya keluarga berkualitas, sehingga apapun yang dipunyai oleh kementerian lembaga
bisa masuk di situ. Wadahnya adalah kampung keluarga berkualitas gitu. Mau ditaruh nama desa bersinar, desa ramah perubahan, silakan. Tapi itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari keluarga-keluarga, dari masyarakat, dari penduduk yang ada di desa dan kelurahan gitu. Dengan terutama dengan diturunkannya tadi ya peran BKKBN ke depannya juga semakin mudah nantinya ya Pak ya untuk pengorganisasian di tingkat provinsi kemudian sampai ke desa-desa itu tadi. Jadi kan kita bertahap ya. Tahun lalu kita sudah melakukan roadshow ke semua provinsi. Ya, semua provinsi kita lakukan sosialisasi. Itu yang kita undang ya dari Kemenko PMK, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa yang memang punya peran yang sangat vital. Itu tujuannya adalah bagaimana Inpres nomor 3 itu dipahami terlebih dahulu. Ya, apa sih maksud daripada kampung keluarga berkualitas ini gitu. Nah, tahapan itu sudah selesai. Nah, berikutnya adalah bagaimana petunjuk teknis lapangannya. Nah, inilah makanya kenapa perkaban itu, peraturan kepala BKKBN itu penting, adalah bagaimana supaya nanti itu dijadikan dasar bagi pelaksanaan implementasi kampung KB di level pemerintahan daerah sampai ke level yang desa dan kelurahan begitu. Nah, sekarang nih, selain tadi tentang kampung keluarga berkualitas, kita juga di BKKBN itu kan sekarang sedang ini ya Pak ya, gencar-gencarnya tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian di bidang Dalduk ini juga memiliki program ya Pak ya, namanya DASHAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Betul. Nah, bisa diceritakan juga Pak barangkali tentang DASHAT ini seperti apa? Ya, baik. Pertama kalau kita bicara DASHAT, harus hati-hati nih ya, ngomongnya harus namanya dahsyat ya. Dahsyat gitu. Jadi harus semangat gitu. Gak cuma namanya aja dahsyat. Nggak punya semangat gitu kan. Ini kan suatu program yang luar biasa. Dapur Sehat Atasi Stunting. Kenapa luar biasa? Ini satu program yang betul-betul langsung masuk kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Yang berisiko stunting. Siapa yang berisiko stunting? Ada dua. Sasarannya utamanya adalah balita balita, yang kedua adalah sasarannya tentunya ibu hamil. Ya, itu suatu program yang luar biasa begitu. Nah, program DASHAT ini memang konteksnya adalah konteks gotong royong sebenarnya dia. Ya, konteks gotong royong artinya bagaimana? Bagaimana masyarakat yang ada di desa, terutama aparat di desa, peduli terhadap keluarga yang berisiko stunting, terutama balita balita dan juga ibu hamil. Ya, itu semuanya konsep awalnya seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan menyelenggarakan suatu makan bersama, yang memasak bersama dengan potensi yang ada di sana yang sebenarnya tidak perlu biaya. Misalkan di situ ada apa namanya kolam lele, ada sayur-sayuran yang ada di situ, itu dimasak. Nah, yang jadi problem adalah anak-anak ini kan mereka tidak suka sayur, tidak suka ikan. Jadi sebenarnya DASHAT itu bagaimana membuat anak-anak ini makan ikan, makan sayur, sehingga mereka dimasak dengan yang menarik-menarik gitu. Jadi anak-anak itu nggak tahu di dalamnya itu ada ikannya, ada brokolinya, ada apanya gitu, ada sayurnya. Bentuknya lucu, tapi ternyata itu tuh kandungan ikan atau komplit. Telur gitu ya. Kandungan gizinya komplit sehingga anak-anak itu makan ya, dengan lahapnya begitu. Jadi itu programnya sebenarnya awalnya asal muasalnya ada program gotong royong. Nah, lalu kemudian ini anggarannya bagaimana nih? Di awal kita kebingungan, ya makanya muncul kita punya ide baru ya yang kita sebut dengan bapak asuh atau bunda asuh anak stunting. Ini lagi-lagi gotong royong juga. Ini mereka ini kan tanggung jawab kita semua. Ya. Awalnya diserahkan pada ya di desa dong yang bertanggung jawab. Nah, desa kemampuannya seberapa? Gitu. Nah, bagaimana kita perluas lagi? Ya perluas lagi artinya semuanya yang memang mampu ya itu membantu anak-anak stunting tersebut. Akhirnya kita angkat lah ya dari TNI, dari Polri, dari kemudian juga sukarela dari Pemprov, dari Pemda, dari perusahaan-perusahaan. Kita angkat untuk memberikan bantuan kepada anak stunting melalui program Dapur Sehat Stunting yang jelas-jelas itu masuk ke mulutnya balita maupun kepada ibu hamil tadi. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu program BKKBN yang intervensinya langsung ya. Karena barangkali selama ini kegiatan program-program di BKKBN itu kan lebih banyak di sektor pelayanan KB gitu ya. Kemudian sosialisasi KIE tentang percepatan penurunan stunting. Nah, ini satu-satunya program yang mungkin lebih ya itu tadi ya menyasar langsung ke masyarakat yang memang berisiko stunting. Betul. Dan dari segi pendanaan tadi juga ya sudah sinergi dengan program BAAS yang dikelola juga oleh di bidang Dalduk salah satunya ya Pak ya. Betul. Jadi itu semua juga sinergi ya. Kami di Dalduk merancang sistemnya. Jadi kita buat sistem BAS-nya tersebut. Nah, kemudian sekarang dipakai oleh teman-teman di Balnak ya, di PTKSPK yang menggunakan itu. Jadi karena mereka lah yang punya programnya di lapangannya ya. Jadi kita dalam persiapan untuk membuat sistemnya. Tapi DASHAT sendiri itu siapapun bisa terlibat di sana. Walaupun itu sekarang memang kami yang bertanggung jawab khusus untuk DASHAT itu di Kampung KB tentunya
tentunya ya. Gitu. Barangkali ada percontohan nggak Pak yang kira-kira dengan program-program ini sudah berjalan dengan baik di Indonesia ataupun di Jawa Barat, barangkali Bapak ada yang... Kalau percontohan sebenarnya banyak ya, percontohan banyak. Di Jawa Barat juga sudah ada beberapa desa yang melakukan dahsyat ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana dahsyat ini bersifat kontinu, ya, tidak hanya saat-saat tertentu. Kenapa? Karena asupan buat anak berisiko stunting, balita, dan juga ibu hamil kan harus setiap hari. Iya, 1000 HPK itu. Iya, 1000 HPK itu ya dijaga betul gitu ya, supaya tidak terjadi stunting maupun yang stunting terkoreksi, gitu ya. Di beberapa desa-desa ada juga di Cirebon yang pernah saya datangi ya, di Cirebon dan Kuningan juga ada saya datang ke sana juga. Itu sudah dilakukan juga seperti itu. Jadi di Posyandu ketika ada pemeriksaan Posyandu, itu mereka kumpul semua ibu-ibu PKK-nya dan lainnya, mereka masak sama-sama, lalu kemudian mereka berikan masukan tambahan tadi kepada anak-anak, ada juga yang dibawa pulang juga. Nah gitu. Nah, cuma apakah bisa tiap hari? Nah, ini dananya kan nggak mungkin kan tiap hari. Betul. Nah, makanya juga di suatu desa di Wonogiri ya, saya pernah datang ke sana, mereka seminggu bisa 2 kali. Seminggu 2 kali, tapi jedanya misalkan hari Senin, Selasa, Rabunya itu dibawa pulang. Nah, karena bersifat nugget, dia bisa disimpan. Iya, betul. Gitu. Nanti Kamis ada diberikan. Untuk Kamis diberikan di situ juga, lalu nanti Jumat, Sabtu, Minggu itu baru Seninnya ada lagi gitu. Tapi tetap setiap hari itu dapat. Setiap hari. Ya, gitu. Dan sebenarnya juga ada suatu inovasi ya, yang kemarin sempat ada di program Kedereka dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Itu mereka buat suatu proposal kulkas, namanya kulkas Cirebon itu, bagaimana kemasan makanan tadi itu bisa tahan lama tanpa bahan pengawet. Nah, ini kalau itu jadi betul ya, berhasil gitu ya. Iya, luar biasa. Itu enak itu. Jadi cuma seminggu sekali udah dibawa aja, seminggu kemudian mereka makan yang ada di situ aja. Dan gitu. Nilai nutrisinya juga, proteinnya juga sudah pasti. Ya, karena di situ pada saat membuat itu dari tim gizinya ada. Kebutuhan gizinya ada di sana. Begitu, seperti itu. Mungkin barangkali hal-hal atau inovasi-inovasi seperti ini yang kita butuhkan ya Pak ya, untuk di wilayah lain bisa jadi dahsyat ini tadi bisa berkelanjutan ya Pak ya, berkelanjutan. Dan seluruh harapannya sih semoga keluarga-keluarga yang beresiko stunting itu tadi bisa terjangkau oleh program dahsyat ini ya Pak ya. Dan memang even Pak Presiden sendiri ya, Pak Presiden waktu hadir di acara Rakernas di BKKBN, beliau menyampaikan bahwa yang dibutuhkan anak-anak balita, ya, ibu hamil itu adalah makanan yang bersifat protein hewani. Ya, betul. Ya. Dan itu juga kalau bisa potensinya lokal, yang ada di lokal gitu. Jadi bukan makanan instan. Bukan itu biskuit, bukan itu instan. Seperti statement Pak Presiden yang lalu ya Pak ya. Bukan kan biasanya itu makanan tambahan yang diberikan untuk anak-anak yang kurang gizi itu kan dalam bentuk biskuit. Iya, biskuit, susu. Ya begitu. Harapannya kalau makanan asli gitu ya, alami, natural itu kan akan lebih jauh lebih bergizi gitu ya Pak. Dan sepelenya sebenarnya cukup 1 butir telur setiap hari untuk 1 anak balita itu sudah memenuhi cukup protein gitu. Nah, sekarang kalau dihitung-hitung harga 1 telur kali 30 lah ya, itu kurang lebih 1,5 kilo ya. 1,5 kilo kalau kita anggap 1 kilonya 20.000 kan cuma 30.000. Iya, betul. 30.000 untuk 1 anak. Iya, apalagi kalau anak kan porsinya beda lah ya, sama porsi dewasa itu bisa untuk berapa anak. Iya. Dan sekarang dahsyat itu awalnya adalah program gotong royong. Dananya nggak ada nih sebenarnya nih ya. Pak, nah, cuma dengan Permendes nomor 8 tahun 2022, dari dana desa bisa dimanfaatkan juga untuk memberikan makan tambahan kepada anak-anak yang berisiko stunting. Nah, itu Pak dari dana desa itu apakah ada ibaratnya siapa nih yang bertanggung jawab atau mengingatkan, apalagi itu kan anggaran desa kan dikelola oleh desa. Kita kan dari BKKBN nih misalnya, ada juga yang tim pendamping keluarga, atau siapakah yang kira-kira berwenang ini untuk mengingatkan kembali bahwa ternyata ada di situ. Ya, sebenarnya kita jangan bicara yang level atas ya, level bawah aja langsung nih. Kita punya tim pendamping keluarga. Ya, kita punya PKB, PLKB. Kita punya PPKBD dan sub PPKBD. Kita punya Pokja. Ketika ada musyawarah desa, kan mereka tinggalnya di situ. Ikutlah di musyawarah desa tersebut. Tetap di situ suarakan bahwa kebutuhan anak-anak berisiko stunting ini bisa dimasukkan dari anggaran dana desa dengan program dahsyat. Itu yang paling gampang langsung di situ.
Kalau kita bicara di atasnya kan mesti ke dinas pemberdayaan masyarakat desa. Nanti dinas pemberdayaan desa langsung ke desa lewat pendamping desa, lama lagi gitu. Ya, betul. Ini kan tim pendamping keluarga yang ada di desa, PLKB, PKB, PPKB sebagai orang-orang kita Pokja Kencana Pokja Kampung Keluarga Berkualitas ikutlah di dalam rapat musyawarah desa di situ. Diusulkanlah di situ gitu. Sehingga itu akan menjadi program yang berkelanjutan yang ada di desa masing-masing. Gitu. Itulah ya peran-peran tenaga lini lapangan kita ya, yang ada di wilayah untuk bahwa memang kehadiran mereka itu dalam partisipasi dalam yaitu tadi ya di dalam bermasyarakat itu betul-betul signifikan ya untuk membantu itu tadi penanggulangan stunting di daerah. Dan mereka kan orang-orang yang kalau di desa itu termasuk orang-orang kaum intelektual loh. Betul. PLKB, PKB dipilih itu tokoh-tokoh ya, gitu kan ya. Kalau dibilang TPK itu jelas ya, itu jelas juga tokoh-tokoh yang ada di desa gitu kan ya. Nah, ini kan salah satu yang bisa kita gunakan ya, kekuatan mereka gitu, seperti itu. Baik Pak, barangkali ini sudah masuk ke penghujung acara podcast kita. Barangkali ada nggak harapan atau harapan atau masukan untuk pengelolaan bidang dalduk di Jawa Barat barangkali? Ya, untuk pengelolaan dalduk di Jawa Barat sudah jelas ya, kita jangan terlena dengan angka TFR yang sudah rendah, ASFR yang sudah rendah, karena kita tetap harus mencegah lebih baik daripada sudah terjadi. Ya, oleh karena itu saya berharap teman-teman di pengendalian penduduk, baik itu yang ada di BKKBN maupun di OPDKB, kita pastikan betul ya program-program Bangga Kencana itu jangan hanya melihat dari capaian-capaian saja, tapi dari pelaksanaan di lapangannya dan keberlanjutannya. Ya, karena ancaman stunting, ancaman kemiskinan ekstrim, ancaman keluarga sejahtera, ancaman KB, ledakan penduduk itu ada terus sepanjang masa. Kita lengah sedikit, kita terlena sedikit, maka bisa terjadi hal yang menjadi isu kependudukan yang sangat berbahaya bagi bangsa kita, begitu. Intinya itu ya Pak, ya kerjasama semua sektor. Semua sektor, ya kolaborasi, koordinasi, sinergitas, konvergensi, itu bahasa-bahasa sebenarnya bahasa-bahasa yang luar biasa, tapi kadang-kadang di lapangan susah dilaksanakan. Gitu. Iya, betul-betul. Jalin silaturahmi lah ibaratnya ya kalau di masyarakat langsung. Nah, baik. Selesai sudah nih kita perbincangan pada hari ini terkait tentang bidang pengendalian penduduk di BKKBN Jawa Barat. Nah, kemudian semoga pesan-pesan dapat diterima oleh masyarakat ya, semoga berkesan dan sampai jumpa di kesan pesan selanjutnya. Berencana itu keren. Podcast berkesan, berencana itu keren pisan.